Diperiksa polisi, ex-Menkominfo Budi Aristiadi meminta publik berhenti menduga-duga ia terlibat skandal perlindungan judi online oleh pegawai Kominfo. Namun di sisi lain, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai aneh jika Budi Ari lolos dari kasus yang menjerat 9 pegawai dan 1 staf ahli Komdigi itu. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Nah pasti Budi Ari bertanggung jawab dong. Kalau itu lolos, saya kira nggak ada. Skandal perlindungan situs judi online oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital memasuki babak baru. Kamis 19 Desember 2024, Menteri Komunikasi dan Informasi periode 2023-2024 Budi Aristiadi akhirnya diperiksa sebagai saksi oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menyebut Budi Ari juga diperiksa polisi terkait kasus dugaan gratifikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain Budi Ari, polisi sudah memeriksa 25 orang saksi, 15 diantaranya pegawai Komdigi. Dugaan pemberian hadiah atau janji terhadap oknum. Kemudian yang kedua, dugaan penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo pada kurun waktu 2023 sebagaimana diatur di pasal 12 huruf A, 12 huruf B, dan atau pasal 11. Kemudian yang ketiga ada yang di dalamnya adalah dugaan pemberian hadiah atau janji terhadap oknum di Kementerian Kominfo periode 2022-2024. Kemudian dugaan penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh oknum Komdigi pada kurun waktu 2022-2024. Kemudian kami sampaikan atau kami informasikan kepada rekan-rekan sejak dimulainya penyidikan terkait kasus Akuo, kasus ini, tim penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor itu telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, ya 25 orang saksi. 15 diantaranya dari saksi yang diperiksa itu merupakan pegawai dari Kementerian Komdigi, rekan-rekan. Namun Budi Aristiadi mengaku beri keterangan kepada polisi terkait kasus perlindungan situs judi online yang menjerat pegawai Komdigi. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mendesak polisi transparan terkait dugaan gratifikasi dan kasus perlindungan situs judi online di Komdigi. Ada apa ya dengan judi online ya? Apakah memang tidak ada alat bukti? Apakah ada sesuatu yang kemudian tidak perlu diungkap? Sehingga kemudian yang diungkap adalah gratifikasi. Karena kalau itu yang dominan gratifikasi, terus kemudian meminimalisasi perkara pokoknya yaitu judi online, maka ya jangan salahkan kalau ada pertanyaan publik untuk mempertanyakan ada apa dengan perkara ini. Skandal judi online di tubuh Komdigi mengundang banyak tanya publik. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Rudianto lalu mengingatkan polisi untuk tegas jika memiliki bukti kasus judi online Komdigi. Kalau memang bukti-buktinya
elektronik, kemudian bukti petunjuk, ya, keterangan ahli, dan mengarah kepada siapapun pimpinannya termasuk seorang menteri, saya kira penyidik tidak perlu ragu dan untuk bicara menyatakan bahwa itu terlibat. Kita dorong semangat itu. Kita mau penegakan itu tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kan itu semangatnya. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 24 orang tersangka dalam kasus judi online di lingkungan Komdigi. 9 orang diantaranya merupakan pegawai Komdigi, 1 staf ahli Komdigi, dan 14 lainnya dari kalangan sipil. Modusnya, pegawai dan seorang staf ahli Komdigi membuka kantor satelit di Bekasi, Jawa Barat untuk melindungi ribuan situs judi online. Para pemilik situs pun harus menyetor uang hingga 24 juta rupiah agar situs judi online milik mereka tidak ditutup. Polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari uang senilai 76,979 miliar rupiah, saldo e-commerce, sejumlah perhiasan, jam tangan mewah, serta kendaraan. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 150 miliar rupiah lebih. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai sebagai ex-Menkominfo Budi Ari harus bertanggung jawab, terutama pada skandal perlindungan situs judi online yang melibatkan pegawainya. Pak Prabowo agar siapapun yang diduga terlibat itu supaya diperiksa, dan biasanya orang-orang yang paling penting itu memang diperiksanya belakangan. Jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, kita tidak tahu yang itu. Bagaimana seorang bisa korupsi di situ, tidak diseleksi, lalu diberi jabatan, ditanya ijazahnya tidak jelas, keahliannya tidak jelas, hanya katanya mengaku bisa menangani IT lalu diangkat dalam jabatan penting, dan di sana ternyata membuat situs untuk judi online sendiri, dikelola sendiri, lalu ada kantornya sendiri di luar dan macam-macam. Itu kan yang terberitakan. Nah pasti Budi Ari bertanggung jawab dong. Judi online menjadi bencana sosial yang merusak seluruh sendi kehidupan sosial. Para pegawai Komdigi sebagai garda terdepan justru terlibat. Kini, publik menunggu ketegasan negara. Kerugian sudah diderita masyarakat. Jangan ada upaya melindungi aparat. Saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan.